Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di sini kita coba membuka kitab-kitab yang tersirat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang begitu besar ini. Di sini akan membahas tentang persamaan gambaran hidup manusia, siklus hidup manusia yang ternyata telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siklus bulan. Jadi antara manusia dan bulan itu ternyata sama. Siklus hidup manusia dan siklus hidup bulan dari awal sampai akhir itu sama. Persamaannya di mana? Coba kita pelajari. Untuk bulan, poin pertama, bulan itu dari yang tidak ada. Awalnya bulan itu tidak ada, terus bulan itu ada, dan kembali ke tidak ada. Itu poin yang pertama. Dan ternyata sama dengan manusia. Manusia itu awalnya tidak ada, lahir ada, dan mati tidak ada. Jadi poin pertama, manusia itu sama dengan bulan. Tidak ada, dan kembali ke tidak ada. Itu yang disebut poin pertama. Untuk poin yang kedua, bulan itu kalau ada ternyata kecil bentuknya, yang dinamakan sabit. Dan manusia pun ternyata sama. Begitu ada, lahir, itu kecil, bayi namanya. Siklus perkembangan bulan dari bulan sabit ternyata meningkat, besar, dan purnama. Setelah purnama, dia juga berkurang, dan kecil lagi, akhirnya tidak ada. Manusia pun seperti itu. Pertama lahir, itu namanya bayi kecil. Setelah kecil, dia berubah agak besar menjadi anak-anak. Nambah besar lagi menjadi remaja dan dewasa. Setelah dewasa, dia akan setengah tua, kakek-kakek, dan akhirnya meninggal. Di mana persamaannya? Bulan dan manusia itu kenapa sama? Ya di situ. Dia purnama dan manusia pun akan menjadi dewasa. Itulah kunci hidup manusia di saat purnama. Karena apa? Purnama itu ternyata ada gerhana yang dinamakan gerhana bulan, dan tidak setiap bulan purnama itu ada gerhana. Disitulah gambaran manusia, titik permasalahan manusia, dan manusia akan mengenal masalah, mengerti masalah itu di saat manusia itu dewasa. Gambaran manusia dewasa itu adalah bulan purnama. Pertanyaannya, kenapa purnama itu tidak ada di antara sabit sampai bulan purnama, atau di setelah purnama sampai selesai bulan tidak ada lagi?
Itu kenapa? Kenapa purnama adanya di gerhana itu adanya di bulan purnama? Itu ternyata apa? Itu ya gambaran manusia. Kenapa masalah itu adanya di dewasa? Dan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu di saat manusia itu dewasa. Coba kita pikir, apakah gerhana itu? Ternyata gerhana, kalau orang Jawa itu bisa diartikan bulannya dipangan buto, atau bulannya itu dimakan buta. Buto itu raksasa. Atau di dalam ilmu sains, purnama gerhana itu cahayanya terhalang matahari untuk menyinari bumi. Terlepas dari penafsiran bulan dimakan raksasa atau dipangan buto, atau terhalang matahari untuk menyinari bumi, itu bisa kita ambil satu inti kesimpulan. Ternyata di saat gerhana, bulan itu mengalami masalah. Dan ternyata di dalam manusia, di kehidupan manusia, di saat dewasa, barulah kita mengerti apa artinya hidup dan masalah hidup. Bulan tidak selamanya, tidak setiap bulan ada purnama. Kadang gerhana, kadang gerhana, kadang tidak gerhana. Itu sama manusia di saat dewasa. Mereka baru mengerti permasalahan hidup, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah lain-lainnya dalam dunia ini. Tapi tidak setiap hari manusia itu ada masalah. Kadang ada masalah, kadang tidak ada masalah. Disitulah persamaannya dengan bulan. Kenapa ada gerhana dan kenapa kadang tidak ada gerhana? Sama dengan manusia. Kita kupas kenapa purnama itu tidak gerhana itu tidak dari bulan sabit ke purnama, atau setelah purnama sampai bulan tidak ada. Itu kenapa? Coba kita pikir. Di saat bulan sabit sampai purnama, itu gambaran manusia itu dari bayi sampai kita dewasa. Apabila seorang anak-anak atau seorang bayi itu ada masalah, siapa yang menyelesaikannya? Pasti yang menyelesaikannya adalah orang tuanya. Kalau kita mempunyai anak ada masalah di dalam sekolahan, anak kita berantem dengan teman-teman yang lainnya, siapa yang ditelepon sama gurunya? Siapa yang untuk menyelesaikan masalahnya? Pasti orang tuanya. Orang tuanya dipanggil ke sekolahan. Ini anak-anaknya sedang berantem, lagi berantem. Akhirnya damai. Dan itulah kemuliaan di masa anak-anak. Ternyata tidak ada dendam. Yang ada dendam itu ternyata setelah dewasa. Karena kadang gerhana dan kadang tidak. Itu bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Ada orang tua yang mengurus anak, dan ada orang tua yang tidak mengurusin anaknya. Kalau Anda punya tafsiran lain, boleh silahkan komentar di bawah ini. Dan kenapa gerhana itu tidak terjadi setelah purnama sampai dengan selesai? Coba kita pikir. Orang tua kita dulu, semasa kita anak-anak, merekalah yang dewasa, merekalah yang purnama, merekalah yang mengurus kita. Tetapi setelah orang tua kita berusia, usianya bertambah dan menjadi tua, siapa yang giliran mengurus orang tua kita? Ternyata kita. Karena kita setelah
Setelah itu kita menjadi dewasa dan orang tua kita menjadi tua. Orang tua kita sakit, orang tua kita dengan fisik yang semakin lemah, stamina semakin menurun, mereka tidak bisa lagi bekerja. Dan kitalah anak-anaknya yang bertanggung jawab untuk mengurus orang tua kita. Akan tetapi kembali kita ke bulan, kadang gerhana, kadang tidak gerhana. Itu apa gambaran di dalam kehidupan kita? Ternyata realita di masyarakat, realita di bumi ini, di dunia ini pada umumnya, ternyata ada seorang anak yang menelantarkan orang tua, dan juga ada seorang anak yang mengurus orang tuanya, berbakti kepada orang tua. Itulah sedikit gambaran persamaan manusia dengan bulan, siklus hidup manusia dan siklus bulan. Ternyata bagi saya sama, fix sama. Bulan dari tidak ada dan kembali ke tidak ada. Dan manusia pun begitu, dari yang tidak ada lahir ada dan mati tidak ada. Dari kecil membesar hingga full purnama bulat yang disebut bulan purnama, dan akhirnya berkurang dan hilang. Dan manusia pun begitu, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Dewasa itu menggambarkan bulan purnama. Nah, setelah dewasa dia berkurang dan akhirnya mati. Titik permasalahan kembali ada di saat purnama, karena di bulan purnama itu ada gerhana, dan titik puncak manusia itu mengerti permasalahan itu ternyata di posisi dewasa. Tapi ya kembali, bulan kadang gerhana, kadang tidak ada gerhana. Dan manusia di saat dewasa kembali kadang ada masalah, kadang tidak ada masalah. Oke, sampai di sini penjelasan tentang persamaan manusia dan bulan. Yang sebelumnya belum pernah ada, dan saya sendiri tidak tahu. Semua ini berawal dari diri saya sendiri. Saya belajar dan saya pelajari kitab-kitab tersirat. Kalau tersurat itu kitab yang dibukukan. Tersirat ini adalah alam semesta ini, semua ciptaan Tuhan. Mari kita belajar di alam semesta ini agar kita mengerti dan kita tidak akan fanatik dengan sesamanya. Karena kitab tersirat ini berlaku untuk semua umat, semua manusia, dan semua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.